Angin dari barat yang kucilkan Israel. Israel kian terisolasi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka mematahkan bantahan Israel soal kelaparan di Gaza. PM Inggris Keir Starmer siap mengakui Palestina. Dalam sepekan terakhir ini, seiring masih tersendatnya pasokan bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina di jalur Gaza, beberapa peristiwa penting perlu mendapat perhatian. Peristiwa-peristiwa itu menandai angin perubahan di lingkar kelompok negara yang selama ini jadi pendukung dan mitra dekat Israel dalam krisis di Gaza maupun isu Palestina. Pertama, keputusan Prancis untuk mengakui negara Palestina pada sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat September mendatang. Keputusan ini diumumkan Presiden Prancis Emmanuel Macron 24 Juli lalu. Bersama Arab Saudi, Prancis mengorkestrasi konferensi tingkat tinggi internasional mengenai solusi dua negara di New York 28 hingga 30 Juli. Tak hanya menyerukan diakhirinya perang Gaza dan masuknya bantuan kemanusiaan, deklarasi konferensi yang diikuti 125 perwakilan negara itu juga menyusun peta jalan internasional untuk implementasi solusi dua negara dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel. Solusi ini coba dikubur oleh para politisi Israel di bawah pemerintahan PM Benjamin Netanyahu dengan menolak pembentukan negara Palestina. Kedua, hanya berselang beberapa hari setelah pernyataan Macron, PM Inggris mengumumkan Inggris juga akan mengakui negara Palestina jika Israel tak mengupayakan gencatan senjata di Gaza. Satu demi satu negara-negara mitra dekat Israel menjadi bagian dari angin perubahan yang bertiup semakin kencang di barat untuk mengakui Palestina. Ketiga, dalam lawatan di Skotlandia 28 Juli, Trump secara terbuka menyebut ada kelaparan akut di Gaza. Harus ada bantuan pangan di sana. Pernyataan ini mematahkan propaganda yang terus ditiupkan Netanyahu dan pejabat Israel lain bahwa tidak ada kelaparan di Gaza. Pernyataan Trump diharapkan bisa menekan Netanyahu dan Israel membuka blokade dan akses bantuan kemanusiaan ke Gaza. Bantuan itulah yang saat ini mendesak disalurkan bagi warga Gaza. Otoritas internasional dalam krisis pangan mengeluarkan peringatan terbaru bahwa jika tak ada tindakan segera saat ini, kematian bakal meluas di Gaza. Suka atau tidak suka, hanya Trump yang didengar dan dipedulikan oleh Netanyahu. Bagi Israel yang kini semakin terkucil, ada ketergantungan yang semakin besar pada Washington. Selama puluhan tahun sejak berdiri 1948, Israel selalu mengandalkan Amerika Serikat sebagai pelindung keamanan dan diplomatik. Itu sebabnya hanya Amerika Serikat yang bisa mengendalikan Israel. Wajar jika Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi pada Senin meminta Trump turun tangan menghentikan perang Gaza dan membuka akses bantuan ke wilayah itu. Penting untuk terus menggulirkan desakan pada Washington bahwa mereka punya tanggung jawab menghentikan tragedi di Gaza. Caranya, hentikan perang dan buka saluran bantuan kemanusiaan ke Gaza. Saudara, kita masuk ke segmen Ulas Kompas. Kita akan mengulas harian Kompas yang terbit pada hari ini atau 31 Juli 2025. Kita ke halaman muka, saudara. Di sini ada foto yang memperlihatkan adalah rekaman pesawat nirawak yang dirilis oleh Geophysical Service of the Russian Academy of Sciences yang menunjukkan Savero Kurils yang dilanda tsunami di Pulau Paramushir di Kepulauan Kuril, Rusia. Nah, di foto ini menjelaskan untuk bagaimana keadaannya, saudara, dan di bawah, di bagian bawah ini menjelaskan bagaimana dengan gempa Rusia ini picu gelombang global. Gempa yang bermagnitudo 8,8 ini mengguncang semenanjung Kamchatka, Rusia. Negara-negara melaporkan gelombang laut yang dipicu gempa pada Rabu tersebut. Selepas gempa, saudara, gelombang hingga 5 meter ini dilaporkan menyapu pesisir Kamchatka setelah guncangan gempa. Gempa dangkal dengan kedalaman 19,3 km ini berpusat sekitar wilayah Tenggara Petropavlovsk, Kamchatsky yang dihuni 165.000 orang. Sejumlah bangunan ini dilaporkan rusak akibat gempa dan beberapa orang terluka.
Para ilmuwan Rusia juga menyebutkan gempa ini yang terkuat mengguncang kawasan tersebut sejak 195. Di kota Severokuritsk, gelombang tsunami menerjang hingga 200 meter dari bibir pantai. Kita bergeser saudara ke kiri bawah. Di kiri bawah ini ada terkait dengan 2 bayi berhasil diselamatkan lagi. Lagi-lagi saudara, 2 bayi kembali diselamatkan dari praktik sindikat perdagangan bayi asal Jawa Barat. Polisi juga menangkap 6 pelaku baru dalam kasus ini. Dalam penyelidikan terkini terungkap setiap bayi yang dijual ke Singapura ini dihargai $20.000 Singapura atau setara dengan 254 juta rupiah. Kedua bayi diselamatkan setelah polisi menangkap 6 pelaku baru di 2 lokasi di Kalimantan Barat. Penangkapan ini dilakukan oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Barat pada hari Minggu kemarin. Untuk informasi selengkapnya Anda dapat membaca Harian Kompas yang terbit pada hari ini atau mengaksesnya di kompas.id.